Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manjilatul Hasanah dengan NIM 2020-12157 dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi lisan dari mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, komunikasi lisan-tulisan. Bahasa merupakan simbol yang banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan, yaitu berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan, yaitu menulis dan membaca, sangatlah penting. Menurut Bargett et al. 1981 dalam Tub and Moss 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan. Sedangkan menurut Friend et al. Dalam Tub and Moss 1997, komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Selanjutnya, persentase komunikasi dan urutan perilaku membangkitkan. Berbicara berada di urutan pertama dengan persentase 16%. Mendengarkan berada di urutan ketiga dengan persentase 53%. Menulis berada di urutan kedua dengan persentase 14%. Yang terakhir, membaca dengan urutan keempat, persentase 17%. Selanjutnya, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media telepon, seperti di era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Dalam komunikasi antar manusia, komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Komunikasi antar manusia juga merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Selain itu, komunikasi antar manusia juga berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Selanjutnya, berbicara efektif. Dalam berbicara efektif, pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara memanglah tidak mudah, karena yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara efektif. Jenis-jenis berbicara efektif ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan situasi. Jenis berbicara efektif berdasarkan situasi ini dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama, berbicara formal. Berbicara formal ini seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Sedangkan berbicara informal ini seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Berbicara efektif berdasarkan tujuan ini seperti berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan jumlah penyimak.
Berbicara efektif berdasarkan jumlah penyimak ini dapat berupa berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat, yaitu berdasarkan peristiwa khusus. Berbicara efektif berdasarkan peristiwa khusus, ini dapat berupa pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, kata-kata perpisahan, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, berdasarkan metode penyampaian. Berbicara efektif berdasarkan metode penyampaian ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu seperti tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum. Mungkin karena menggantikan pembicaraan yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Penyampaian berdasarkan hafalan ini dimaksudkan ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak perlu membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berbicara efektif. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, maka dari itu perlu dilatih, terutama untuk mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, bahasa. Bahasa ini harus efektif, tata bahasa juga harus benar, kosakata juga harus bervariasi. Yang kedua, materi. Materi yang disampaikan harus sesuai, jelas, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya bicara. Cara atau gaya bicara ini perlu memperhatikan pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik kita. Yang keempat, penampilan berbicara. Penampilan berbicara ini dapat dilihat dari postur tubuh, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Yang kelima, hubungan dengan pendengar. Hubungan dengan pendengar ini, kita bisa mengenal pendengar atau melibatkan pendengar dan sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan. Kita harus bisa membangun keakraban sesuai tujuan untuk membentuk suasana. Selanjutnya, mendengarkan. Menurut Top Amos 1997, mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengarkan. Yang pertama, mendengar. Mendengar di sini yang dimaksud adalah penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Yang dimaksud perhatian di sini adalah memperhatikan rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami. Yang dimaksud adalah pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat. Dalam mengingat ini, kita harus menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya, jenis-jenis mendengarkan. Jenis-jenis mendengarkan menurut Amos 1997, yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening. Seperti bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan di televisi. Kedua,
mendengarkan secara diskriminatif. Fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misal dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati. Mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya, hambatan mendengarkan. Hambatan dalam mendengarkan menurut De Vito 1997, yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Sibuk hal lain yang tidak berhubungan seperti memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal. Yang dimaksud sibuk dengan urusan eksternal di sini yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, seperti melamun. Ketiga, mempertajam atau sharpening. Itu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan. Mendengar yang diharapkan di sini yang dimaksud, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Selanjutnya, mengefektifkan mendengarkan. Mengefektifkan mendengarkan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang keempat, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan dalam. Sekian dari penyampaian materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.